Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa shaumu Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, menyaksikan bahwa tidak Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamus shalah. Yang kedua, mengerjakan salat. Wa ita'uz zakah. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Wa shaumu Ramadan. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullah bagi orang yang telah mampu. Itulah kelima rukun Islam yang harus ada dalam diri seorang muslim. Satu saja tidak ada dalam diri seorang muslim kelima rukun ini, maka dia tidak bisa dianggap atau tidak diakui sebagai seorang muslim. Yang pertama, syahadat, bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi itu maksudnya mengakui bahwasanya memang hanya Allah lah Tuhan yang berhak disembah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi akhir zaman. Adapun syahadat ini adalah diperuntukkan bagi orang yang sebelumnya belum muslim atau dia ini terlahir dari rahim seorang yang non muslim. Maka agar dia ini diakui sebagai seorang muslim, dia mestilah mengakui dengan persaksian dari mulutnya, dari lisannya, dengan dibenarkan oleh hatinya bahwa ia mengakui tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk seorang yang terlahir dari rahim seorang muslim, maka secara otomatis dia telah diakui keislamannya sejak dari lahir. Yang kedua, salat. Salat yang menjadi rukunnya agama Islam ini adalah salat yang 5 waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kelima salat inilah yang merupakan rukun dari Islam. Apabila salah satu dari salat ini sengaja dia tinggalkan, maka orang itu berdosa besar dan keislamannya ini menjadi rusak. Apalagi semisalkan dia meninggalkan sholat ini karena mengingkarinya, maka dia ini perlu untuk bersyahadat ulang. Akan tetapi apabila dia meninggalkan sholat ini karena bukan mengingkarinya, maka dia tetap diakui sebagai seorang muslim. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Adapun zakat yang menjadi rukun dari Islam adalah zakat fitrah dengan zakat harta, zakat mal. Kedua-duanya ini memiliki aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi. Seseorang yang hanya mengakui hanya rukun Islamnya itu adalah zakat mal saja tanpa membayar zakat fitrah, maka tidak lengkap, tidak cukup. Demikian pula apabila orang yang mengakui rukun Islam itu hanya zakat fitrah saja tanpa dia menghiraukan zakat hartanya, itu juga dia cacat keislamannya. Yang keempat, rukun Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan, meskipun dia berpuasa, maka ini tidak menjadi rukun dari Islam. Ada perbedaan urutan dalam menempatkan rukun Islam yang ketiga dengan keempat ini, antara membayar zakat
dengan berpuasa di bulan Ramadan. Sebagian buku-buku pelajaran menempatkan puasa bulan Ramadan adalah rukun yang ketiga, sedangkan zakat adalah rukun yang keempat. Sebagian lagi menetapkan bahwa rukun Islam yang ketiga itu adalah zakat, sedangkan puasa adalah rukun yang keempat. Perbedaan ini muncul karena pemahaman bahwasanya puasa itu adalah ibadah yang jasadi, ibadah badaniyah. Sedangkan zakat adalah ibadah maliyah. Ibadah badaniyah ini lebih mudah dikerjakan, lebih mungkin untuk dikerjakan oleh semua orang. Maka sebagian orang menempatkan puasa sebagai rukun Islam yang ketiga. Selama dia sehat saja, dia sudah harus mengerjakan puasa. Berbeda dengan zakat. Zakat ini adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Bagi orang yang tidak punya harta, maka dia tidak membayar zakat. Bahkan sebaliknya, dia mendapatkan harta zakat. Maka sebagian orang menempatkan zakat sebagai rukun yang keempat karena ibadahnya berbentuk maliyah, berbentuk harta. Meskipun dibolak-balik, ini tidaklah menjadi mengapa antara ketiga dengan keempat. Yang kelima adalah naik haji ke Baitullah, mengunjungi Ka'bah dengan syarat dan rukun yang tertentu bagi orang yang telah mampu. 5 rukun Islam ini adalah kita pahami, kemudian kita tetapkan dalam diri kita, 5-5-nya harus kita laksanakan dengan kemampuan yang kita miliki. Demikian untuk pembahasan rukun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.